Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Almas Amalia dengan NIM 220339 Program Studi Manajemen kelas R1 Manajemen semester 4. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang telah disampaikan di mata kuliah Manajemen Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CPM. Nah, untuk materi yang saya akan bahas yaitu tentang budaya. Untuk yang poin pertama itu adalah pengkondisian budaya atau conditioning culture. Nah, ini itu adalah proses di mana nilai-nilai, norma dan kebiasaan suatu masyarakat dipelajari dan diinternalisasikan oleh individu-individu dalam masyarakat tersebut. Nah, proses ini terjadi melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, pendidikan, media, dan teman sebaya. Ada beberapa elemen penting dalam pengkondisian budaya ini, salah satunya itu sosialisasi, norma sosial, nilai budaya, institusi sosial, dan tradisi dan adat istiadat. Pengkondisian budaya ini penting karena membantu individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan berkontribusi pada integrasi sosial. Poin selanjutnya yaitu apa sih budaya itu? Budaya adalah kumpulan nilai norma, kebiasaan, kepercayaan, dan praktik yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari bahasa, adat istiadat, seni, hukum moral, hingga pola perilaku sehari-hari. Budaya ini berfungsi sebagai paduan bagi individu dalam memahami dunia mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga membentuk identitas kelompok dan memberikan rasa keterhubungan antar anggota dan masyarakat. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang perubahan budaya. Nah, perubahan budaya ini adalah proses di mana nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan praktik suatu masyarakat mengalami transformasi perubahan. Ini juga terjadi secara bertahap atau mendadak dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Penyebab terjadinya perubahan budaya salah satunya terjadi karena teknologi, globalisasi, perubahan sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan juga kontak antar budaya. Dampak perubahan budaya ini bisa terjadi, dampaknya itu ada positif dan juga negatif. Nah, dampak positifnya itu masyarakat mengalami peningkatan inovasi dan kreativitas, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan peningkatan toleransi dan pemahaman antar budaya. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu kehilangan tradisi dan identitas budaya, konflik antar generasi, dan tekanan sosial akibat perubahan budaya ini adalah bagian alami dan perkembangan masyarakat yang dapat membawa peluang serta tantangan bagi individu dan kelompok dalam penyesuaian diri dengan realitas baru. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pengelompokan budaya. Nah, pengelompokan budaya ini mengacu pada cara-cara di mana budaya dapat dikategorikan berdasarkan kriteria. Ini juga membantu memahami perbedaan dan persamaan di antara kelompok-kelompok budaya. Nah, beberapa metode umum untuk pengelompokan budaya salah satunya yaitu budaya berdasarkan geografi. Nah, yang pertama budaya berdasarkan geografi ini mencakup budaya nasional, budaya regional, dan juga budaya lokal. Untuk yang kedua yaitu budaya berdasarkan etnis. Contohnya itu budaya Tionghoa dan juga budaya Yoruba. Dan yang ketiga itu budaya berdasarkan agama, contohnya budaya agama Islam, budaya agama Hindu, dan juga budaya agama Kristen. Yang keempat adalah budaya berdasarkan profesi atau kelas sosial yang mencakup budaya korporal dan juga kelas sosial. Nah, yang kelima itu budaya berdasarkan generasi, contohnya budaya milenial dan juga budaya generasi Z. Contoh pengelompokan budaya yaitu budaya Asia Tenggara, budaya Afrika Barat, dan juga budaya kuliner. Nah, dengan memahami pengelompokan budaya, kita dapat lebih menghargai kekayaan dan
kompleksitas budaya yang ada di dunia ini. Untuk materi selanjutnya yaitu budaya dan identitas. Nah, budaya dan identitas ini adalah dua konsep yang sangat erat terkait identitas individu atau kelompok. Ini seringkali dibentuk dan dipengaruhi oleh budaya tempat mereka berada. Nah, beberapa bagian budaya dan identitas saling berkaitan, salah satunya yaitu pembentukan identitas. Pembentukan identitas ini mencakup identitas pribadi dan identitas kolektif. Yang kedua adalah aspek budaya yang membentuk identitas, salah satunya yaitu bahasa, agama, dan kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat. Untuk yang selanjutnya yaitu penguatan identitas melalui budaya yang mencakup pendidikan budaya, kebijakan pemerintah, dan juga perayaan dan festival. Nah, dengan memahami hubungan antar budaya dan identitas ini, kita dapat lebih menghargai keragaman dan dinamika sosial yang ada di masyarakat serta bekerja menuju inklusi dan penghormatan terhadap semua identitas budaya. Untuk poin selanjutnya yaitu budaya di era globalisasi. Dalam era globalisasi ini, budaya mengalami perubahan signifikan yang mencakup penyebaran, pencampuran, adaptasi, dan kadang-kadang juga homogenisasi. Ada beberapa cara di mana budaya terpengaruh dalam era globalisasi, salah satunya yaitu difusi budaya. Difusi budaya ini mencakup seperti penyebaran global dan pengaruh media. Dan yang kedua yaitu hibridisasi budaya. Nah, yaitu mencakup budaya hibrida dan juga adaptasi lokal. Yang selanjutnya yaitu teknologi dan komunikasi seperti media sosial dan juga teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pengetahuan seperti pertukaran pendidikan dan pengetahuan global. Dalam era globalisasi ini, budaya menjadi dinamis dan terus berkembang dengan interaksi yang intens dan antar budaya lokal dan global. Sementara ada tantangan dalam mempertahankan identitas budaya lokal. Globalisasi juga menawarkan peluang untuk memperkaya budaya melalui pertukaran dan kolaborasi lintas budaya. Untuk selanjutnya yaitu peran budaya dalam pembangunan sosial. Budaya memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dengan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk nilai, norma, perilaku, dan hubungan sosial. Ada beberapa cara budaya berkontribusi terhadap perkembangan sosial. Yang pertama yaitu pembentukan identitas dan juga kohesi sosial. Yang kedua pendidikan dan sosialisasi. Yang ketiga pembangunan ekonomi berbasis budaya, yaitu mencakup industri kreatif dan juga produk lokal. Dan yang keempat itu penguatan komunitas yang mencakup inisiatif komunitas dan juga peran pemimpin budaya. Yang kelima itu pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu seperti pariwisata budaya dan konservasi budaya. Dan yang keenam itu kesehatan dan kesejahteraan, seperti kesehatan mental dan juga kesehatan tradisional. Budaya dengan segala keanekaragaman dan kekayaannya berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dengan memperkuat identitas, kohesi sosial, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat melalui penghargaan dan pelestarian budaya. Pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan dari materi yang telah disampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih telah menonton sampai di ujung video ini. Mohon maaf bila ada salah dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.